Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bertemu untuk bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Seperti biasa, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dalam Filemon 1 ayat 8-12. Di sana dikatakan, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu, aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Saudara-saudaraku, sekarang ini ada tren di kalangan selebriti, yaitu mengadopsi anak. Contohnya pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda, dan masih banyak lagi artis-artis yang mengadopsi anak. Alasan yang diungkapkan adalah mereka peduli terhadap nasib anak-anak yang kurang beruntung yang dilahirkan dengan status sosial yang rendah, yaitu adalah keputusan yang sangat baik. Saudara-saudaraku, dalam Filemon 1 ayat 8-12 bercerita tentang di mana Rasul Paulus mengirim surat kepada Filemon anak rohaninya, dengan tujuan utama dari surat itu yaitu memohon kepada Filemon atas nama Onesimus, supaya Filemon mau menerima Onesimus dan berdamai dengannya. Pertanyaannya, siapakah Onesimus ini? Saudara-saudaraku, Onesimus ini adalah budak dari Filemon yang melarikan diri, sehingga dipenjara dan bertemu dengan Rasul Paulus. Dalam penjara, Rasul Paulus menobatkan Onesimus, sehingga Onesimus bertobat, dan Rasul Paulus mengasihi Onesimus dan mengangkatnya menjadi anak. Bukan itu saja, tetapi Rasul Paulus ingin memperbaiki hubungan yang terjadi antara Onesimus kepada Filemon. Dalam memperbaiki hubungan antara Onesimus dengan Filemon, Rasul Paulus bisa saja menggunakan otoritasnya sebagai rasul dan bapa rohaninya Filemon untuk menyampaikan maksudnya. Namun, kita bisa lihat di sini bahwa kebesaran hati seorang pemimpin rohani dalam hal ini Rasul Paulus. Rasul Paulus menggunakan cara yang baik dan juga kata-kata yang baik untuk menggugah hati anak rohaninya Filemon. Dan kalimat yang digunakan Rasul Paulus kepada Filemon adalah Onesimus berharga sesuai dengan namanya. Dalam bahasa Yunani, Onesimus berarti berguna. Kalimat ini Rasul Paulus mau membawa pikiran Filemon bahwa Onesimus adalah orang yang berguna, sehingga Filemon tidak perlu ragu terhadap Onesimus. Dan kemudian di kalimat berikutnya Rasul Paulus mengatakan dia rela menyerahkan kembali buah hatinya itu kepada Filemon yang lebih berhak atas budak itu. Saudara-saudaraku, dalam hal ini Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada Filemon bahwa Onesimus sekarang adalah orang yang merdeka, bukan lagi budak dan sudah menjadi anak kekasihnya. Dan walaupun Rasul Paulus membutuhkan Onesimus di penjara untuk melayani dia, tetapi dia tidak hiraukan itu, karena Rasul Paulus memikirkan hal yang lebih besar lagi, yaitu memperbaiki hubungan antara budak dan tuannya. Karena dia percaya Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik pada diri Filemon, yaitu mempersiapkan dia untuk menerima Onesimus kembali bukan lagi sebagai budak, melainkan saudara seiman dalam Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengharapkan respon yang baik dari Filemon untuk menunjukkan dirinya bahwa dia tidaklah egois. Dalam hal ini Rasul Paulus mengajarkan Filemon anak rohaninya itu untuk bertumbuh dalam karakter mulia, yaitu melihat dan menerima sesama manusia termasuk budaknya Onesimus. Karena demikianlah yang sudah Yesus teladani. Saudara-saudaraku, manusia menciptakan sistem-sistem diskriminasi berdasarkan perbedaan status sosial, intelektual, budaya, ras, dan lain-lain. Di mata Tuhan Sang Pencipta, semua manusia itu sama. Oleh karena itu, jangan biarkan perbedaan apapun menghalangi kasih dan kepedulian Kristiani kita tersebut. Mengadopsi anak mungkin hanya salah satu cara saja.
Jauh lebih penting mengajarkan dan memberikan teladan kasih yang tidak pandang bulu yang telah lebih dahulu kita terima dari Kristus. Dan yang harus kita camkan adalah semua manusia itu sama di mata Tuhan. Tidak ada orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang Betawi, orang Flores, orang Sabu, orang Rote, orang Papua, orang Kalimantan, dan lain-lain. Dan membeda-bedakan orang berdasarkan statusnya, rasnya, sosialnya, dan lain-lain, itu sama saja dengan menghina pencipta kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha suci dan mulia, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu melalui nafas hidup sehingga kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar, begitu juga karya ciptaan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu melalui bacaan firman yang tertulis dalam Filemon 1 ayat 8 sampai 12 yang sudah mengawali berkat-Mu bagi kami di pagi hari ini. Itu merupakan pelajaran yang sangat penting untuk mengingatkan kami supaya tidak membeda-bedakan sesama manusia dari berbagai aspek, baik ras, sosial, budaya, dan lain-lain. Bapa, saat ini kami mau bersatu hati menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkaulah Allah kami, sumber berkat yang selalu menyediakan kebutuhan kami pada waktu yang tepat, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani. Engkau juga Allah kami yang selalu setia menghibur dan menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, kesusahan kami, kekhawatiran kami, duka cita kami, masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga kami, anak-anak kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami, umat-umat-Mu, semua nama-nama yang ada di daftar doa pagi ini, yang tak sempat hamba-Mu tuturkan satu persatu. Engkau Allah yang maha mendengar, yang selalu setia mendengar dan menjawab setiap doa-doa mereka. Engkau Allah yang maha tahu dan Engkau tahu memberikan jawaban yang terbaik bagi mereka. Begitu juga kami mau berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan, dari pemimpin-pemimpin di organisasi ini sampai kepada anggota-anggota jemaat. Tuhan, perlengkapilah kami semua dengan akal budi, kebijaksanaan, panjang sabar, kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, serta kesehatan, semangat, dan sukacita surga di dalam pelayanan ini. Di antaranya saudara Romulus Marpau yang setia dalam pelayanan di daerah Nusa Tenggara Timur dengan tanggung jawab yang besar sebagai akuntan. Bapa, saat ini berfirmanlah melalui bacaan renungan pagi yang hendak dibacakan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Selasa 23 Februari 2021. Judulnya, Umur Panjang Dijanjikan Bagi Orang Yang Menghormati Orang Tua. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh mau menuruti Kristus harus membiarkan Dia tinggal dalam hati dan menobatkan Dia di sana sebagai yang tertinggi. Mereka mesti menyatakan semangat dan karakternya dalam kehidupan rumah tangga dan menunjukkan budi bahasa dan kemurahan hati kepada semua orang dengan siapa mereka bertemu. Banyak anak-anak yang mengaku mengetahui kebenaran tetapi tidak memberikan kepada orang tuanya hormat dan kasih sayang yang seharusnya diberikan kepada mereka, dan yang menyatakan hanya sedikit kasih kepada bapa dan ibu, gagal menghormati mereka dalam menangguhkan harapan mereka atau dalam usaha melepaskan mereka dari kecemasan. Banyak orang yang mengaku Kristen tidak mengetahui apakah artinya hormatilah ayahmu dan ibumu, dan sebagai akibatnya akan mengetahui begitu sedikit juga tentang apakah artinya supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Penyelidik hati itu mengetahui apakah sikapmu terhadap ibu dan bapamu, karena ia sedang menimbang tabiat moral dalam neraca keemasan yang di dalam bait suci yang di surga.
Oh, akuilah kelalaianmu akan ibu dan bapamu. Akuilah sikapmu yang kurang peduli terhadap mereka, dan penghinaanmu akan hukum Allah yang suci. Orang tua berhak mendapatkan kasih dan penghormatan yang tidak patut diberikan kepada orang lain. Allah sendiri yang telah menaruh atas mereka tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang diserahkan kepada penjagaan mereka, telah menentukan bahwa pada tahun-tahun pertama dalam hidup, ibu dan bapa akan berdiri pada tempat Allah untuk anak-anak mereka. Maka barang siapa menolak kekuasaan yang sah dari orang tuanya, berarti menolak kekuasaan Allah. Hukum yang kelima menuntut anak-anak bukan saja supaya memberikan penghormatan, taat, dan penurutan kepada ibu bapanya, melainkan juga supaya memberikan kepada mereka itu kasih dan kelemah lembutan, untuk meringankan keluh kesah mereka, menjaga nama baik mereka, dan menyokong dan menghiburkan mereka pada masa tua. Hukum kelima mengikat anak-anak seumur hidup mereka dan kehidupan orang tua mereka bertahan. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang berseru kepadamu melalui doa, bersyukur dan berterima kasih karena sudah mengingatkan kami melalui bacaan renungan pagi, supaya kami menghormati orang tua kami, karena Engkau sendirilah yang telah menaruh atas mereka tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang diserahkan kepada penjagaan mereka di tahun-tahun pertama hidup anak-anaknya. Dan mereka ibu bapa akan berdiri pada tempat Allah untuk anak-anak yang Engkau titipkan bagi mereka. Tolong kami Bapa agar kami boleh mempraktekkan kasih kami dan rasa hormat kami dengan benar kepada orang tua kami. Bapa di surga, di sepanjang hari yang penuh dengan misteri ini, kami hanya pasrahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami, di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.